Selamat siang, selamat datang pada perdebatan kedua pada kesempatan hari ini. Dewan Juri terhormat, perkenalkan saya Afrian Nugroho selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Maksud untuk perdebatan kali ini adalah Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Sebelum kami beranjak pada sanggahan dan juga argumen kami memiliki tujuan yang kami yakin tim pemerintah juga setuju dengan tujuan dari tim kami, yaitu adalah tujuan dari tim oposisi yaitu berusaha untuk melindungi umat manusia dari segala kemungkinan ancaman. Itulah tujuan dari tim oposisi. Selanjutnya kami akan beranjak pada sanggahan ataupun sanggahan dari pembicara pertama tim pemerintah, yaitu sanggahan yang pertama. Pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa akan sia-sia bila kita menggunakan uang pajak rakyat untuk sesuatu yang kita tidak bisa memprediksi kemungkinan ancaman dari makhluk ekstrateritorial ketika melakukan kontak dengannya. Itu berarti malah justru mempertegas bahwa kita tidak boleh menutup proyek itu. Mengapa demikian? Karena jika kita menutup proyek ekstrateritorial, maka kita akan melakukan hal yang bodoh. Karena apa? Karena kita akan berhadapan dengan mereka, dengan makhluk yang tidak bisa kita mengerti, bahkan tanpa persiapan sama sekali. Tentunya akan lebih bijaksana apabila kita bersiap untuk segala kemungkinan ancaman yang berasal dari bumi maupun dari luar bumi. Dengan dana 300 juta euro seperti yang dikatakan tim pemerintah tadi, kita bisa membuat suatu sistem deteksi dini untuk kemungkinan adanya makhluk ekstrateritorial. Lebih spesifik lagi, kita bisa membuat sistem deteksi diri untuk kemungkinan ancaman dari makhluk ekstrateritorial yang menuju ke bumi. Apakah hal tersebut tidak ada manfaatnya? Tentu ada. Di bidang astronomi kita sudah memiliki contoh-contoh manfaat yang banyak, seperti NASA misalnya. NASA memiliki satelit Scout, yang mana dari satelit Scout tersebut kita bisa mengamati kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh asteroid, meteor, ataupun benda-benda luar angkasa lainnya. Saya kira jika pemerintah bisa lebih bersabar, kita tentunya memiliki ilmuwan yang hebat, yang mana kita bisa menemukan sesuatu alat yang dapat mendeteksi ancaman makhluk ekstrateritorial dalam beberapa tahun lagi. Jadi kami berharap pemerintah bisa lebih bersabar sampai kita bisa menemukan teknologi yang kita dapatkan ini, yang kita nantikan ini. Kemudian sanggahan yang kedua yaitu contoh proyek yang disebutkan oleh tim government, tim pemerintah yang harus dibebankan kepada negara, menurut kami kurang pas. Mengapa demikian? Tim pemerintah menyebutkan bahwa proyek seperti penyembuh kanker, HIV, atau vaksin kanker dapat kita serahkan sebenarnya kepada pihak swasta, dan negara membantu dengan semampunya saja. Bukan berarti negara tidak peduli, tapi negara memiliki prioritas lain, yaitu ancaman-ancaman yang bersifat militer, bersifat kekerasan. Mengapa ancaman-ancaman yang bersifat seperti penyakit ini bisa kita serahkan kepada pada pihak swasta? Karena pasti pihak swasta akan melihat peluang bisnis yang besar di sana. Akan banyak perusahaan-perusahaan vaksin yang berlomba-lomba mencari obat dari penyakit-penyakit tersebut, karena mereka yakin benefit yang didapatkan pasti akan sangat besar dan sangat menguntungkan bagi perusahaan mereka. Jadi pihak vaksin pasti akan berusaha keras untuk membuat vaksin-vaksin dari penyakit-penyakit yang dimaksud tersebut, sehingga negara tidak perlu terbebani terlalu berat untuk membuat vaksin tersebut. Kita bisa menyumbang dengan semampunya, kita bisa menanam modal semampunya pada perusahaan-perusahaan tersebut. Contohnya dari pandemi COVID-19 ini, kita ketahui bersama bahwa pada masa pandemi COVID seperti ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang vaksin dan juga produksi alat kesehatan meraup keuntungan yang sangat banyak. Sebut saja Lee Sitting dari pengusaha dari Singapura yang meraih 57 triliun rupiah dari penjualan ventilator. Kemudian ada Gustav Dnege, pembuat alat tes swab yang pasti sangat dibutuhkan oleh banyak orang pada masa pandemi seperti ini. Jadi proyek-proyek yang disebutkan pembicara pertama dari tim pemerintah sebetulnya bisa kita alihkan secara strategis kepada pihak swasta. Kemudian untuk menutup sanggahan kami memiliki satu penutup untuk tim pemerintah, yaitu tidak ada apakah ada bukti satupun negara ataupun suatu koalisi negara yang bangkrut ataupun kolaps karena proses pencarian dari makhluk ekstrateritorial ini. Jika memang belum ada negara yang bangkrut dan belum ada suatu pemerintah yang hampir kolaps karena proyek ekstrateritorial ini, tentunya kita tidak perlu terburu-buru untuk menutup proyek seperti ini. Dewan Juri yang terhormat, beranjak kepada
argumen saya hanya memiliki satu argumen, yaitu negara dan bahkan organisasi-organisasi internasional multilateral harus membuat tindakan preventif mengenai segala sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan umat manusia. Mengapa demikian? Karena dengan adanya langkah preventif tersebut, kita bisa lebih siap dengan segala kemungkinan ancaman dan bahaya yang ada kepada kita. Dan apabila kita tidak siap, apa yang akan terjadi? Kita sedang mengalami salah satu contohnya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Lihatlah dampak yang cukup mengerikan di bidang ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kita masih bisa berkata kita cukup beruntung. Mengapa demikian? Karena dari segi mortalitas atau tingkat kematian dari penyakit ataupun virus disease 19 ini cukup kecil, hanya 5%. Bayangkan jika kita berhadapan dengan suatu makhluk ekstrateritorial yang menganggap bahwa manusia adalah ancaman dan ingin memusnahkan kita. Tentu bukan ending seperti itu yang kita inginkan. Kita pasti bisa mencegahnya apabila kita memiliki sistem pendeteksi dini makhluk-makhluk ekstrateritorial seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian mengenai solusi yang kami tawarkan adalah, yang pertama, kita jangan terburu-buru untuk menutup seluruh proyek ekstrateritorial yang berkaitan dengan alien ini. Yang kedua, memang pada saat ini sedang ada pandemi, tapi menurut kami bukan berarti kita harus menutup total seluruh proyek-proyek tentang makhluk luar angkasa seperti ini. Solusi yang kami tawarkan adalah adanya pemotongan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan juga mengatasi di bidang kesehatan saat pandemi COVID seperti ini. Bukan menyetop semua anggaran kepada ekstrateritorial, tapi mengurangi, memberikan porsi yang lebih untuk pemulihan ekonomi dan juga mengatasi pandemi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan untuk semua pihak. Kenapa kita bersikeras? Karena ada bukti-bukti bahwa makhluk ekstrateritorial itu ada, seperti insiden Roswell 1947 di New Mexico. Pemerintah menutupi ini untuk mengurangi kepanikan massa. Jadi sudah terbukti bahwa kemungkinan makhluk ekstrateritorial itu ada. Terima kasih.